Merdeka! Merdeka! Siap bersihkan? Siap! Aksi brutal kelompok separatis teroris pimpinan Lamek Taplo di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua terus berlanjut. Setelah membakar fasilitas umum dan membantai tenaga kesehatan, gerombolan teroris yang menamakan diri TPNPB atau dikenal dengan KKB itu, kini ganti membakar rumah warga di distrik Kiwirok. Aksi teror ini membuat warga ketakutan dan terpaksa pergi mengungsi. Bahkan, gerombolan teroris pimpinan Lamek Taplo juga mengedarkan video berisi ancaman pembunuhan sangat rasis. Mereka terang-terangan akan membunuh setiap orang berambut lurus yang tetap berada di daerah Kiwirok. Kami Pangkodam 15 Ngalung Kubel Brigadir Jenderal Lamek Ali Taplo dan Kolonel Enos Alwol Mabin sebagai 02, dan di belakang di samping kami anggota TPNPB Kodam 15 Ngalung Kubel. Kami sampaikan kepada nasional dan internasional bahwa sebelum perang kami sudah sampaikan kepada nasional dan internasional, jangan bingung. Daerah konflik itu namanya orang rambut lurus. Entah itu guru, entah itu dokter, suster, tukang sensor, tukang bangunan, segala macam itu. Kami sudah perintahkan 3 kali dari 33 Panglima dan rombongan Den Goliat Tabuni bahwa daerah konflik kasih kosongkan orang rambut lurus, malah di melawan, maka kami siap bersihkan. Itu guru kayak apa segala macam itu, namanya orang rambut lurus dan kulit. Perbedaan dengan kami siap bersihkan. Kemarin kami bakar gedung sekolah dan puskesmas. Sebelum kami perang mau ambil strategi begini, dokter dan mantri 3 orang kasih keluar pistol dan penembakan 3 kali. Akhirnya kami tahu bahwa mantri dengan dokter sekarang dan guru sekarang itu bukan guru datang untuk mendidik tapi membunuh. Akhirnya ya sudah, kami tidak mau lihat. Kami bakar rumah sakit dan gedung sekolah. Jadi nasional dan internasional, pada khususnya Joko Widodo, Anda pembunuh, tidak boleh macam-macam. Sudah siap merdeka? Merdeka? Merdeka! Merdeka? Merdeka! Merdeka? Merdeka! Siap bersihkan? Siap! Siap bersihkan? Siap! Siap bersihkan? Siap! Terkait tuduhan adanya petugas kesehatan yang membawa senjata api, mendapat bantahan tegas dari dokter Puskesmas Kiwirok. Dr. Restu Pamanggi, salah satu korban penyiksaan kelompok teroris, menegaskan bahwa petugas Puskesmas Kiwirok tidak ada yang membawa senjata api. Dr. Restu Pamanggi juga menegaskan bahwa para petugas di Puskesmas Kiwirok merupakan pelayan kesehatan dan bukan mata-mata. Dokter, klarifikasi aja, kebenaran bahwa dokter katanya pegang senjata, maksudnya biar ini tidak bias di luar gitu. Ya, mungkin saya masyarakat sipil biasa, Bapak. Saya di sana melayani juga bukan sebagai militer atau apa, saya melayani sebagai dokter biasa. Mungkin bisa semuanya juga kenal saya masyarakat sipil biasa, tidak pegang senjata apa-apa. Kalaupun saya pegang senjata, tidak mungkin kondisi saya seperti ini. Jadi di sana saya sama sekali tidak pegang apa-apa. Saya hanya sembunyi di rumah, kemudian rumah saya diserang dan saya keluar dari rumah. Nah, di situ saya diserang sampai tangan saya patah begini. Setelah menebar teror di Puskesmas Kiwirok dan menembak anggota Brimob Barada Muhammad Kurniadi,
gerombolan teroris Lamek Taplo ganti membakar rumah warga di belakang Mapolsek Kiwiro. Ternyata memang adanya pembakaran oleh kelompok kriminal bersenjata. Namun di sana sudah tidak ditemukan kelompok itu, dan warga yang memiliki rumah juga tidak ditemukan. Kita dapat di TKP itu tidak dapat informasi sama sekali, sehingga kita masih dalami rumah siapa dan motivasi daripada pembakaran rumah tersebut. Jadi setelah mendapatkan lokasi dan kemudian rekan-rekan kami melakukan perjalanan untuk melakukan pencarian terhadap kelompok kriminal bersenjata yang masih di sekitar distrik Kiwiro. Kondisi rumah memang sudah terbakar karena bangunan terdiri dari kayu yang dimana mudah terbakar, sehingga rekan-rekan kami setelah nyampe di sana tidak menemukan pemilik rumah dan orang-orang di sekitar lokasi. Jadi ini kan rumah memang terpencil, sehingga rekan-rekan kami memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari para kelompok kriminal bersenjata yang ada di sekitar Kiwiro. Namun demikian kan yang kemarin saya sampaikan bahwa untuk mencapai lokasi ini kan harus melambung. Tidak bisa langsung kita lurus karena ada beberapa jurang yang cukup dalam, sehingga kita perlu kehati-hatian dan perlu waspadaan untuk bagaimana kita mendekat pada suatu titik, yaitu TKP yang kemarin kelompok kriminal bersenjata melakukan pembakaran. Lokasi di Pegunungan Bintang ini cukup dataran tinggi, di mana bukit-bukit cukup terjal, sehingga ketika kita menuju suatu titik ini perlu tenaga yang ekstra. Kemudian karena kita berhadapan dengan kelompok yang bersenjata, tentu kita harus dapat melindungi diri kita dan rekan-rekan kita, sehingga kita mampu menuju suatu titik sehingga kita dapat untuk melumpuhkan dan menangkap para pelaku kejahatan atau para kelompok kriminal bersenjata. Jangan sampai nanti kita yang menjadi korban, karena posisi-posisi strategis tentu mereka tetap berupaya untuk menguasai, ya. Namun demikian kita juga ingin menguasai. Nah, ini kan kita saling berebut untuk bagaimana rekan-rekan TNI Polri yang ada di sana dari Satgas Manggawi untuk menguasai lokasi-lokasi strategis untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Apakah tidak ada alat persenjataan yang bisa menunjang, lebih bisa memudahkan aparat dalam mengejar pelaku ini, Pak? Jadi kalau kita diperbolehkan dengan segala alat berat, alat tempur, ya, rekan-rekan TNI semua punya. Tapi kita juga perlu pahami bersama, karena kita ini kan perlu di dalam rangka untuk penegakan hukum ini kan tidak serta-merta kita membabi buta untuk melakukan penangkapan terhadap para kelompok kriminal bersenjata. Ini kan sesungguhnya mereka ini adalah saudara-saudara kita yang tidak satu paham dalam rangka kesatuan negara Republik Indonesia, sehingga ada upaya-upaya itulah yang mereka lakukan untuk membuat opini, mengajak orang lain, dan bagaimana mereka untuk meyakinkan pada orang bahwa saya ada. Memang mereka ini sudah kecil karena mereka berpindah-pindah melakukan teror di beberapa tempat, kemudian mereka publikasikan. Itu yang mereka selalu lakukan, dan itu wujudnya nyata, ya. Mereka pada hari Senin melakukan teror pembakaran di Kiwiro, terus kemudian hari Selasa di Okika. Itu mungkin pada suatu saat akan melakukan kekerasan lagi di sana. Maka rekan-rekan TNI Polri berupaya untuk mendekat ke Kiwiro semua untuk melakukan penguatan terhadap pasukan yang sudah ada, sehingga nantinya kita bisa dapat melakukan penangkapan terhadap mereka, dan masyarakat yang ada di distrik-distrik sekitar Kiwiro merasa aman dan nyaman.